Dalam menyampaikan dakwah dan nasihat untuk mengajak kaumnya supaya kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku satu-satunya pencipta alam ini, beliau dicaci maki, dikatakan gila, dan ditangkap, kemudian dipukul dan dibuang di tengah jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan kekuatannya. Lalu beliau kembali berdakwah sebagaimana biasa. Nuh alaihi salam jalankan dakwah ini di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun lamanya. Akan tetapi yang beriman dengannya hanya sebanyak 80 orang dan keluarga mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang sudah menyimpang dari agama Islam. Dia menyampaikan dakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Dalam menyampaikan dakwah mendapat tantangan yang sangat berat karena mereka mencaci maki, mendustai, menangkap dan memukulnya sampai Nuh alaihi salam tidak berdaya, kemudian membuangnya di jalan. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa mengembalikan kekuatan kepadanya. Dengan demikian, dengan keimanan dan semangat yang membaja, beliau kembali menjalankan tugasnya untuk berdakwah kembali dan memberi nasihat dan menyuruh mereka untuk meninggalkan sembahan berhala dengan cara kembali menyembah Allah yang Maha Esa, yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menjauhkan kemudorotan. Akan tetapi mereka tetap menolaknya dan mendustakannya, menghina dan mencaci makinya. Dengan demikian beliau menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepadanya untuk membinasakan mereka sehingga akan lahir generasi yang beriman dan taat kepada perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nuh alaihi salam untuk membuat kapal sebagai penyelamat dirinya bersama orang-orang yang beriman. Setelah perahu selesai, Allah memancar air dari seluruh penjuru bumi, mendatangkan topan yang sangat dahsyat dan menurunkan hujan dari langit selama 40 hari dan 40 malam. Dengan demikian seluruh permukaan bumi mengalami banjir besar. Semua penduduk bumi dibinasakan. Yang selamat hanya Nuh alaihi salam dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam kapal. Setelah banjir besar berakhir, Nuh alaihi salam bersama pengikutnya mendarat di Gunung Judi, Mausul, Irak. Mereka turun dari kapal pada hari Asyura atau 10 Muharram. Kemudian Nuh alaihi salam berpuasa pada hari itu sebagai tanda rasa syukur beliau atas keselamatannya dari bencana besar tersebut. Kemudian beliau hidup setelah topan selama 350 tahun. Menurut kisah dalam kitab Taurat bahwa umur Nuh alaihi salam mencapai 1350 tahun, sedangkan menurut Al-Quran hanya menjelaskan masa dakwahnya bersama kaumnya selama 950 tahun. Adapun umurnya yang pasti hanya Allah lah yang tahu. Ketika wafat, beliau dimakamkan di dekat Masjidil Haram, Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghabarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran Al-Karim bahwa Nuh alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul yang diutuskan kepada kaumnya yang telah membuat berhala-berhala untuk dijadikan sembahan, untuk berdakwah agar mereka kembali kepada agama yang fitrah, yaitu agama Islam semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai masa diutusnya Nuh alaihi salam. Dari semenjak diutus sebagai seorang rasul, Nuh alaihi salam siang dan malam dengan tidak mengenal lelah, walaupun mendapat tantangan yang sangat berat yang tidak pernah dihadapi oleh para nabi dan rasul yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya gelar Ulul Azmi yang pertama. Dalam menyampaikan dakwah dan nasihat untuk mengajak kaumnya supaya kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku satu-satunya pencipta alam ini, yang mendatangkan manfaat dan pemberi rizki kepada seluruh makhluk, beliau dicaci maki, dikatakan gila dan ditangkap, kemudian dipukul dan dibuang di tengah jalan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikkan kekuatannya. Lalu beliau kembali berdakwah sebagaimana biasa.
Nuh alaihi salam jalankan dakwah ini di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun lamanya. Akan tetapi yang beriman dengannya hanya sebanyak 80 orang dan keluarga mereka. Sedangkan yang lain semuanya tetap dalam agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Setelah berdakwah yang begitu dan kaumnya selalu membantah dan mengingkari serta mendustakannya, akhirnya Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan mereka dan menggantikan mereka dengan generasi yang lain, yaitu generasi yang mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun mengabulkan doanya. Tapi sebelum Allah membinasakan kaumnya terlebih dahulu, Ia perintahkan Nuh alaihi salam membuat bahtera terlebih dahulu untuk menyelamatkan dia dan orang-orang yang beriman dari bencana yang akan Allah turunkan untuk membinasakan kaumnya yang selalu membangkang seruannya setelah bahtera selesai dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nuh alaihi salam betul-betul sudah siap membuat bahteranya, maka Allah pun menurunkan azabnya dengan badai topan dan memancar air dari dalam tanah di seluruh penjuru bumi dan menurunkan hujan dari langit selama 40 hari dan 40 malam sehingga seluruh permukaan bumi tenggelam, sehingga seluruh manusia yang ada di bumi mati tenggelam. Yang selamat hanya mereka yang berada di kapal Nuh alaihi salam. Maka dengan demikian dikatakan Nuh alaihi salam sebagai bapak manusia kedua. Nuh alaihi salam dan kaumnya berada dalam kapal selama 150 hari. Kemudian mereka turun dari kapal pada hari ke-10 bulan Muharram. Maka Nuh alaihi salam melakukan puasa pada hari itu sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatannya dari musibah banjir besar itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dia wafat 350 tahun setelah banjir besar tersebut dan dimakamkan di dekat Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Nama Nabi Nuh alaihi salam adalah Nuh bin Lamik bin Mutawsilh bin Ukhnuh atau Idris. Idris merupakan kakeknya yang paling besar yang berakhir nasabnya sampai kepada Syith alaihi salam bin Adam. Antara Nuh dan Adam jaraknya waktu berkisar 1000 tahun. Dalam versi Taurat di antara keduanya 1056 tahun. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia telah berkata, adapun antara Adam dan Nuh lebih kurang 10 abad, semua generasi merupakan penganut Islam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, jika yang dimaksudkan dengan 1 abad selama 100 tahun sebagaimana perhitungan menurut kebiasaan, maka antara Nuh dan Adam berjarak 1000 tahun lamanya. Al-Quran telah menyebutkan Nuh alaihi salam di dalamnya sebanyak 43 tempat. Kebanyakan disebutkan secara terperinci dalam banyak surat, di antaranya surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Mu'minun, surat Asy-Syu'ara, dan surat Al-Qamar. Adapun penyebutannya secara rinci adalah dalam surat Nuh. Semua menunjukkan tentang utusannya, kerasulannya, dan cara beliau berdakwah, termasuk juga reaksi kaumnya dengan cara mengingkarinya. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesabarannya dalam menghadapi kaumnya dari ejekan dan siksaan sampai pada akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dengan menenggelamkan mereka dalam banjir besar. Sedangkan yang beriman dengannya, merekalah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salam adalah rasul pertama di bumi. Ahli sejarah menyebutkan bahwa Nuh alaihi salam merupakan rasul pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Allah telah memerintahkannya untuk memberi peringatan kepada kaumnya tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Ayat di atas dimulai dengan menyatakan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam ini menjadi pembuka surat sebagai isyarat bahwa beliau adalah rasul pertama dari rasul-rasul Allah. Di samping itu, pernyataan ini berfungsi pula meluruskan kekeliruan kaum musyrikin Mekkah yang menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan alasan beliau adalah manusia juga.
Ayat di atas menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama kepada kaumnya yang begitu kuat sambil memerintahkan, hai kaumku, aku adalah bagian dari kalian. Sesungguhnya aku adalah untuk kamu. Secara khusus adalah pemberi peringatan yang menjelaskan adanya siksa yang pedih jika kamu mengabaikan tuntunannya. Peringatan itu adalah, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, yakni hindari jatuhnya siksanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh karena kamu tidak dapat menerima petunjuknya secara langsung, sedang aku dipilih sebagai utusannya, maka taat jugalah kepadaku. Kalau kamu melakukan itu semua, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya akan mengampuni sebagian dosa-dosa kamu dan menangguhkan kamu dan memanjangkan usia kamu guna kemaslahatan kamu sampai ke waktu yang ditentukan bagi kematian setiap pribadi. Dan kalau tidak demikian, maka Allah akan menjatuhkan siksa yang membinasakan kamu semua sekaligus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan para awalin dan para mutaakhirin di tempat yang sama. Maka an-nadhir melihat mereka dan ad-da'i mendengar mereka dan matahari sangat dekat dengan mereka. Semua orang tidak sanggup menahan panas dari teriknya matahari. Maka orang-orang sungguh berkata, apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi pada kita sekarang ini? Apakah kalian tidak menunggu orang yang memberi syafaat? Maka berkatalah sebagian mereka, kita menunggu bapak kita Adam alaihissalam. Maka mereka mendatanginya sambil berkata, wahai Adam, engkau bapaknya manusia, engkau diciptakan dengan tangan Allah sendiri dan ditiupkan padamu rohnya, dan malaikat bersujud kepadamu dan menempatkanmu di dalam syurga. Apakah kamu tidak meminta syarat kepada kami dari Tuhanmu? Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi pada kami sekarang? Maka Adam menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah, yang mana beliau tidak pernah marah seperti ini dan tidak akan marah sama sekali seperti ini hari ini. Dan sesungguhnya dia melarangku untuk mendekati pohon dalam surga, akan tetapi aku telah berbuat maksiat dengannya. Pada hari ini aku mengkhawatirkan diriku sendiri. Sekarang pergilah kepada Nuh alaihissalam. Maka berkatalah mereka kepadanya, wahai Nuh, engkau Rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakanmu dengan sebutan hamba Allah yang bersyukur. Apakah kamu tidak melihat apa yang kami hadapi sekarang ini? Apakah kamu tidak meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kami pada saat ini? Maka Nuh menjawab, sesungguhnya pada hari ini Allah sangat marah, yang mana beliau tidak pernah marah seperti hari ini dan tidak akan marah sama sekali seperti hari ini. Nuh pun berkata, nafsi, nafsi, yang artinya aku lebih mengkhawatirkan diriku sendiri. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat Nuh dengan sebuah takrir atau ungkapan bahwa sumber risalah dan akidah dia adalah sumber segala makhluk yang ada di alam ini. Sumber semua kehidupan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dan fitrahnya yang mempunyai kesiapan untuk mengetahuinya dan menyembahnya. Ketika hambanya menyimpang dari fitrahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus rasul-rasulnya untuk mengembalikan mereka kepadanya. Dan Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama diutus setelah Adam alaihissalam. Menurut Syekh Ali As-Sobuni bahwa ayat dan hadis Nabi di atas menyebutkan bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama untuk penduduk bumi. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini tidak bisa menafikan bahwa sebelumnya sudah ada nabi-nabi yang diutus sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Syith, Idris, dan Adam. Semua mereka itu diutus sebelumnya, akan tetapi mereka bukan para rasul. Dari sini jelas bahwa Nuh alaihissalam rasul yang pertama, bukan nabi yang pertama. Maka dengan demikian jelas kepada kita perbedaan antara nabi dan rasul. Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan padanya untuk menyampaikan pada kaum, sedangkan nabi yang diwahyukan kepadanya syariat akan tetapi tidak diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan kepada umat.
Nabi Nuh alaihi salam hidup dalam waktu yang lama dan umurnya sangat panjang dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lain. Beliau berdakwah kepada umatnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Dalam menjalankan dakwahnya menghadapi tantangan dan kendala-kendala yang sangat berat, yang tidak dihadapi oleh para rasul dan nabi yang lain. Dia berdakwah kepada kaumnya siang dan malam, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Dakwah yang disampaikannya dengan penuh bijaksana dan mau'idhah hasanah. Akan tetapi kaumnya menerimanya dengan ingkar dan berpaling, bahkan menghina dan mengejeknya. Bahkan hati mereka keras bagaikan batu, bahkan lebih dari itu. Walaupun lamanya beliau berdakwah di tengah-tengah mereka, akan tetapi yang beriman dengannya hanya sedikit. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Tidak beriman dengannya kecuali sedikit. Sebagian mufasir berpendapat bahwa yang beriman dengan Nuh alaihi salam hanya 10 orang, yaitu mereka yang naik kapal bersamanya. Sebagian lagi berpendapat bahwa yang beriman dengannya 40 orang. Adapun riwayat yang benar adalah riwayat dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya jumlah mereka yang beriman dengan Nuh adalah 80 orang, termasuk di kalangan mereka orang perempuan. Mereka ini adalah orang-orang yang selamat dari air bah. Tantangan dan rintangan yang dihadapi Nuh alaihi salam selama menjalankan dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat berat, yang mencapai 950 tahun lamanya. Sedangkan para rasul dan nabi-nabi yang lain tidak mengalami tantangan yang begitu lama. Oleh karena itu, Nuh alaihi salam tergolong ulul azmi, sebagaimana Allah sebutkan melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti cara-cara mereka dalam berdakwah, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, dan yang terakhir dari mereka adalah Muhammad SAW. Sebagian ahli sejarah mengemukakan bahwa umur Nuh ketika diutus menjadi rasul kepada kaumnya sudah mencapai 50 tahun. Dia berdakwah bersama kaumnya selama 950 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaumnya, dia hidup bersama orang-orang yang beriman dengannya selama 350 tahun. Berdasarkan pendapat ini, maka Nuh alaihi salam mencapai umurnya selama 1350 tahun. Pendapat ini dikutip dari kitab Taurat. Akan tetapi menurut Al-Quran adalah falabitha fihim alfasanah illa khomsin, yang artinya maka dia menetap bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun. Menurut Ali As-Sobuni, firman Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dalil yang pasti yang menguatkan keyakinan kita, sehingga kita tidak membutuhkan kepada sumber yang lain. Ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Nabi Nuh diutuskan kepada kaum musyrikin yang sedang menyembah berhala, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini sesungguhnya sembahan mereka dapat mendatangkan manfaat dan mudorot, dapat melihat dan dapat mendengar. Bahkan mereka meyakini Tuhan mereka dapat mendatangkan kebaikan dan dapat menangkal keburukan dari mereka. Mereka merupakan kaum yang pertama kali menyembah berhala dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh alaihi salam kepada mereka untuk memberi peringatan dan menakutkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 1-3, "Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ani'budullaha wattaquhu wa'ati'un." Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, "Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih." Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku." Para mufasir mengatakan bahwa kaum sebelum kaum Nuh mereka masih berada dalam agama fitrah, yaitu mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa taala.
tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan mereka belum mengenal sembahan berhala dan patung. Mereka orang-orang yang beriman yang menetapkan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Dia belum mengutus satu rasul pun untuk memberi peringatan kepada mereka. Adapun rasul yang pertama kali diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nuh alaihi salam untuk memberi peringatan dan kabar penakut kepada mereka. Nabi Nuh diutus kepada kaum yang namanya Bani Rosib yang sudah tenggelam dalam kesesatan. Apabila Nuh alaihi salam menyampaikan dakwah kepada mereka, mereka menolaknya dengan penuh ejekan dan sombong. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Nuh alaihi salam masih mengajak umatnya untuk kembali menyembah, bertakwa dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menjauhkan mereka dari azab Allah. Akan tetapi mereka masih tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran pada surat Nuh ayat 5-9 mengenai sikap mereka dalam merespon dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam." Dalam menafsirkan ayat di atas, Abi Su'ud dalam tafsirnya, Tafsir Abi Su'ud, menjelaskan bahwa Nuh alaihi salam mengadu pada Tuhannya bahwa dia berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada umatku siang dan malam dengan jemu-jemunya, tidak bertambah kepada mereka kecuali semakin menjauh. Sesungguhnya ketika aku berdakwah supaya mereka beriman sehingga engkau mengampuni mereka, akan tetapi mereka malah menutupi telinganya dengan jari tangan mereka, sehingga dengan demikian mereka tetap dalam kekafiran dan kemaksiatan." Adapun ayat yang menerangkan bahwa sesungguhnya manusia sebelum Nuh alaihi salam, mereka adalah orang-orang mukmin yang tidak tahu menahu tentang wasaniyah atau berhala dan syirik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ayat di atas yang mana beliau telah berkata, "Adapun jarak masa antara Nuh alaihi salam dengan Nabi Adam alaihi salam adalah 10 abad. Adapun mereka yang hidup pada masa itu semuanya atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat setelah mereka sudah mulai bertentangan dengan syariat Allah, maka diutuslah Rasul untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Para Rasul itu sebagai mubasyirin dan mungdirin, artinya pemberi kabar baik dan pemberi kabar buruk." Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, demikian juga dalam bacaan Abdullah, diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia telah berkata, "Mereka semuanya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menyimpang dari petunjuk Allah, maka Allah utuskan Rasulnya. Adapun Rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihi salam." Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Sofwatut Tafsir tentang maksud ayat di atas adalah manusia sebelum umat Nuh alaihi salam. Mereka masih beriman dan mengikuti agama fitrah, yaitu Islam. Kemudian mereka menyimpang dari agama yang lurus. Lalu Allah mengutus Nuh alaihi salam untuk memberi peringatan dan nasihat kepada mereka. Lalu bagaimana tersebarnya wasaniyah dan sebab penyembahan berhala? Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan bahwa yang pertama kali menyembah berhala adalah kaum Nuh alaihi salam. Adapun sebelum mereka semuanya ahli tauhid, kaum beriman. Mereka belum tahu wasaniyah dan menyembah berhala. Dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa mereka menyembah berhala adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Nuh ayat 21-24 yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.
Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahuz, Ya'uq, dan Nasr." Dan sesudahnya mereka menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Menurut Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa Nuh alaihi salam mengatakan, "Wahai Tuhanku, mereka memusuhiku, padahal aku telah berdakwah dengan semua kekuatan yang aku miliki. Tapi mereka tetap mengikut di belakang pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Mereka membohongi pengikutnya dari harta anak-anak mereka dengan kekuasaan dan singgasananya. Tidak ada yang bertambah kepada mereka selain kesesatan dan kerugian. Pemimpin-pemimpin mereka tidak hanya dalam kesesatan, bahkan mereka melakukan tipu daya untuk menutupi jalan menuju hidayah ke dalam hati kaumnya. Tipu daya mereka membuat pengikutnya untuk selalu menyembah berhala yang mereka menamakannya dengan Tuhan-Tuhan. Mereka berpesan kepada pengikut mereka supaya mereka tidak meninggalkan berhala Wat, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, dan Nasro. Ini merupakan Tuhan-Tuhan yang paling besar yang disembah hingga masa risalah Muhammadiyah. Sungguh telah menyesatkan banyak orang seperti pemimpin-pemimpin yang sesat yang mengumpulkan manusia di sekeliling berhala-berhala. Menurut Sayyid Qutb, berhala-berhala itu banyak sekali, yaitu berhala yang terbuat dari batu, berhala dari seseorang, bahkan berhala al-afkar, yakni menuhankan pemikiran. Semua itu dapat menjadi hijab terhadap dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat hati jauh dari ajakan. Berhala itu pertama kali adalah nama-nama untuk orang saleh atau nama-nama malaikat muqarrabin yang tujuan mereka pertama kali untuk mengenang amal-amal saleh mereka. Maka mereka buatlah berhala atau patung, dengan demikian mereka tidak akan lupa terhadap mereka. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah berhala dan patung tersebut. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau telah bersabda kepada Ummi Salamah dan Ummi Habibah manakala mereka berdua melihat gereja yang terdapat di negeri Habasyah. Mereka berdua menceritakan tentang keindahannya dan lukisan di dalamnya indah-indah. Nabi SAW mengatakan, mereka itu apabila meninggal seorang laki-laki yang soleh, maka mereka membangun di atas makam orang itu tempat sujud. Kemudian mereka gambar orang soleh tersebut di masjid itu. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka termasuk orang-orang yang jelek akhlaknya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alihatukum." Dia berkata, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka untuk menggambarkan orang-orang soleh tersebut di tempat duduk mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Dan mereka turuti bisikan itu, akan tetapi mereka belum menyembahnya. Akan tetapi setelah generasi mereka lenyap atau sirna, baru generasi setelah mereka menyembah gambar dan patung-patung orang soleh tersebut. Ibnu Abbas berkata, dan berhala-berhala tersebut menjadi sembahan bagi orang-orang Arab setelah Nabi Nuh alaihi salam. Syekh Ali As-Sobuni menjelaskan bahwa oleh karena itu datanglah syariat Islam untuk mengharamkan semua lukisan makhluk yang bernyawa dan diharamkan menjadikan patung-patung sebagai sembahan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati al-musirruna yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Semua itu merupakan untuk menutup celah maksiat dan untuk menjaga kemurnian akidah sehingga manusia tidak terjerumus dalam penyembahan berhala atau syirik sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nuh alaihi salam. Kemudian dapat berpindah keburukan dan mafsadahnya kepada selain mereka. Kembali lagi kepada Nabi Nuh tentang kesabaran Nuh alaihi salam dalam menghadapi reaksi kaumnya. Sungguh upaya dan kesabaran Nuh alaihi salam terhadap reaksi kaumnya yang tidak mampu dihadapi oleh satu orang pun. Akan tetapi Nuh alaihi salam menghadapinya dengan jiwa dan semangat seorang pahlawan. Dia tidak gentar sedikit pun menghadapi siksaan, ejekan, dan tekanan-tekanan dari kaumnya. Beliau tetap tegar menyampaikan dakwah dan nasihat dengan penuh kesabaran selama hampir 1000 tahun lamanya. Semua itu dia lakukan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
padahal kaumnya menuduhnya dengan bermacam tuduhan dan membuat berbagai macam rekayasa. Akan tetapi beliau makin bertambah imannya dan semua itu beliau serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutnya sebagai salah seorang nabi al-muqarrabin dan dari kalangan ulul azmi. Adapun tuduhan-tuduhan terhadap Nuh alaihissalam adalah sebagai berikut. Nuh alaihissalam pernah dituduh sebagai orang setengah gila dan sesat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 60-61 yang artinya, pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Nuh menjawab, hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Lalu kemudian Nabi Nuh juga pernah dituduh sebagai orang gila. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 9 yang artinya, sebelum mereka telah mendustakan pula kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seseorang yang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Menurut Hamka dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, umat yang didatangi Nuh itu telah disampaikan kepada mereka perintah Allah, suruhan dan larangan. Namun mereka tidak mau percaya. Mereka lebih suka menuruti hawa nafsunya. Hati sanubari mereka telah percaya adanya Zat Maha Kuasa yang mengatur hidup manusia ini. Tetapi mereka tidak mau mendengar petunjuk dari Nuh yang menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang Maha Kuasa itu. Lalu mereka perbuat dewa-dewa sendiri, Tuhan-Tuhan sendiri. Nabi Nuh telah menunjukkan dengan dasar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada yang maha kuasa di atas alam. Namun mereka tidak mau menerima keterangan itu dan mereka mengatakan ini orang gila yang diusir. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah dituduh sebagai orang yang suka berdebat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 32, qalu ya Nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Artinya, mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang perbantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nabi Nuh alaihissalam pernah diancam dengan ranjam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuhu latakunanna minal marjumin. Artinya, mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang diranjam. Kaum Nabi Nuh menghadapinya dengan penuh kesombongan dan kecongkaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 38 yang artinya, dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Demikianlah model atau cara-cara mereka mengganggu dan menuduh Nuh alaihissalam. Rekayasa dan tuduhan-tuduhan yang dilakukan kaum Nuh alaihissalam merupakan senjata yang digunakan ahli keburukan setiap waktu dan zaman dalam menghadapi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini tidak hanya pada kaum Nuh alaihissalam saja. Demikian juga kaum musyrik Quraisy Makkah berkata kepada penutup Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Artinya, mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Kehidupan Nuh alaihissalam bersama kaumnya merupakan kehidupan yang berat dan penuh kepahitan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul dengan sulit dan berat selama berabad-abad yang tidak dia jumpai kecuali mereka menutup telinga mereka dan hati yang tertutup dan pikirannya yang keras bagaikan batu. Oleh karena itu, nasihat dan peringatan tidak bermanfaat sama sekali kepada mereka. Diri mereka beku bagaikan batu dan hati mereka keras bagaikan batu. Tidak bermanfaat sama sekali janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka.
Ketika Nuh alaihissalam memberi nasihat berkali-kali, bahkan mereka makin bertambah keingkarannya dengannya. Ketika diajak mereka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka bertambah sesat dan angkuh, dan mereka selalu dalam kesesatan. Mereka tidak pernah mendengar dakwah Nuh alaihissalam. Mereka tidak pernah mengindahkan peringatan dan nasihatnya, padahal dia sudah hidup bersama mereka selama 950 tahun sebagai juru dakwah, penyampai nasihat. Semua yang disampaikan kepada mereka dengan penuh bijaksana demi untuk mengangkat mereka dari lembah kesesatan dan menjauhkan mereka penyembahan berhala. Akan tetapi Nuh alaihissalam belum berhasil, padahal beliau berdakwah siang dan malam secara sembunyi dan terang-terangan. Akan tetapi hati mereka belum lembut sama sekali. Bahkan mereka balas kebaikan dengan keburukan dan kelembutan dengan kekerasan. Akan tetapi mereka membalasnya dengan caci maki dan penyiksaan fisik. Nuh alaihissalam tidak merasa marah dalam menghadapi sikap mereka tersebut. Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan, Allahumma fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Para ahli tafsir telah meriwayatkan bahwa Nuh alaihissalam telah datang kepada kaumnya untuk menyeru kaumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka menangkapnya dan memukulnya, kemudian melempar di tengah jalan dengan melontarkan kata-kata, sesungguhnya dia akan mati setelah hari ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kekuatan kepadanya. Dengan demikian Nuh alaihissalam kembali berdakwah kepada mereka, dan mereka pun melakukan dengan hal yang sama. Walaupun demikian, Nuh alaihissalam tetap tidak memohon kepada Allah untuk membinasakan mereka. Dia hanya berdoa mudah-mudahan keturunan mereka mendapatkan kebaikan dan perbaikan. Semoga keturunan mereka mau menerima dakwahnya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, yang beriman kepadanya hanya sedikit. Manakala lahir generasi setelah mereka ternyata lebih parah dari generasi sebelumnya. Bahkan mereka berpesan kepada anak-anak mereka supaya tidak mau mengikuti Nuh alaihissalam dan tidak meninggalkan agama leluhur mereka. Setelah Nuh alaihissalam merasa berat menghadapi mereka, maka berdoalah beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 26-27, yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Dalam ayat di atas, Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membinasakan orang kafir dari permukaan bumi. Ini merupakan cara yang terbaik untuk membersihkan bumi dari orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menebarkan keburukan-keburukan di bumi ini pada masa Nuh alaihissalam, sehingga terputus mata rantai dengan generasi setelah mereka. Karena jika mereka dibiarkan akan melahirkan generasi yang jahat dan kafir. Manakala Nuh alaihissalam merasa putus asa dari keimanan kaumnya setelah perjalanan waktu yang sangat panjang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya bahwa sesungguhnya kaumnya tidak akan beriman lagi kepadanya selain yang sudah beriman sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 36, yang artinya, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Ketika itu Nuh alaihissalam baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membinasakan kaumnya. Maka Allah pun mengabulkan doanya dengan memberitahukan bahwa Dia akan membinasakan semuanya dengan angin topan. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nuh untuk membuat kapal untuk dia dan orang-orang yang beriman naik ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 37 yang artinya, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dalam ayat itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nuh alaihissalam untuk tidak menghiraukan lagi kaumnya, karena azab Allah ketika diturunkan tidak satu orang pun yang dapat membendungnya terhadap orang-orang mujrimin, orang-orang yang berdosa.
Ketika Nuh membuat kapal, maka kaumnya melihat dan menghina dan mencemoohkannya dan mengeluarkan kata-kata, "Wahai Nuh, kamu kemarin sebagai orang nabi, pada hari ini kamu sudah menjadi seorang tukang kayu." Semua mereka menertawakannya, tapi Nuh tetap melakoni perbuatannya dengan menjawab omongan mereka dengan kata-kata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 38 sampai 39 yang artinya, "Dan mulailah Nuh membuat bahtera, dan setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Berkatalah Nuh, jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Ketika selesai pembuatan kapal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membawa bersamanya dalam kapal keluarga dan jamaahnya dari kalangan mukmin, dan juga membawa semua jenis binatang dengan berpasang-pasangan dan semua jenis tumbuh-tumbuhan sebagai makanan sehingga keturunan mereka dapat berkelanjutan. Kemudian Allah jadikan kepadanya tanda-tanda yaitu fauradit tanur. Para mufasir mengartikannya dengan permukaan bumi. Seluruh penjuru bumi keluar air ketika Nuh dan kaum mukminin naik ke dalam kapal. Setelah itu Allah datangkan angin topan dan banjir besar sehingga seluruh penduduk bumi tinggal dalam banjir yang maha dahsyat tersebut. Kemudian setelah itu Nuh alaihissalam berdoa kepada Robnya sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 9 sampai 14 yang artinya, "Sebelum mereka telah mendustakan pula kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami Nuh dan mengatakan, dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu manangkanlah aku. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi memancarkan mata air. Maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Dan kami angkut Nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku, yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari, yakni Nuh. Setelah itu seluruh permukaan bumi tenggelam sehingga tidak satu orang pun yang selamat kecuali yang berada dalam kapal Nuh alaihissalam. Maka oleh karena itu dinamakan Nuh sebagai Abdul Bashar atau bapaknya manusia yang kedua. Karena semua penduduk bumi setelah topan berasal dari keturunan orang-orang yang naik kapal bersama Nuh alaihissalam. Dengan demikian anak Nuh alaihissalam yang ikut bersamanya menjadi korban tenggelam dalam banjir besar tersebut. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan mereka dalam Al-Qur'an pada surat Hud ayat 41 sampai 44 yang artinya, "Dan Nuh berkata, naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir." Anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit hujan berhentilah." Dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan, "Binasalah orang-orang yang zalim." Ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam menyuruh pengikutnya untuk ke bahtera dengan membaca doa, "Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim." Nabi Nuh alaihissalam mempunyai 4 orang anak yaitu Sam, Ham, Yafis, dan Kan'an. Adapun Kan'an telah tenggelam dalam banjir besar bersama mereka yang tidak beriman dengan Nuh alaihissalam karena dia menolak untuk naik ke dalam kapal bersama ayahnya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui Kan'an sebagai keluarga Nuh.
Allah berfirman dalam surat Hud ayat 45-46 yang artinya, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya." Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Menurut pendapat sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan perbuatannya ialah permohonan Nabi Nuh alaihissalam agar anaknya dilepaskan dari bahaya. Sedangkan 3 orang lagi Allah jadikan mereka selaku bapak manusia setelah terjadi banjir besar. Mereka itu adalah Sam yang menjadi bapak bangsa Arab, Ham sebagai bapak bangsa Habasyah yakni orang yang berkulit hitam, dan Yafith sebagai bapak bangsa Rum. Rasulullah pun telah menjelaskan dalam hadisnya tentang kedudukan 3 anak Nuh alaihissalam tersebut sebagai asal-usul ketiga bangsa tersebut. Topan atau banjir berhenti setelah Allah membinasakan orang-orang kafir yang ingin membinasakan Nuh alaihissalam, sehingga tidak ada satu orang kafir pun yang tersisa di permukaan bumi pada waktu itu. Allah perintahkan langit untuk menghentikan hujan. Allah perintahkan bumi untuk menyerap semua air sehingga Allah jadikan kembali bumi sebagai tempat kehidupan. Adapun kapal Nuh alaihissalam Allah tempatkan di Gunung Judi yang merupakan sebuah gunung yang besar di dekat Dajlah yang bertempat di Irak. Dan ketika kapal merapat dengan bumi di Gunung Al-Judi, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nuh alaihissalam dan pengikutnya untuk turun dari kapal dengan selamat dan aman dan penuh dengan keberkahan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 2, "Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basyir." Artinya, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira kepadamu daripadanya. Hendaknya kalian jangan menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja untuk membersihkan ibadah kepada selainnya, sehingga dengan demikian menyeru mereka untuk beriman dan bertauhid dengan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Sesungguhnya aku orang yang memberi peringatan dan kabar gembira kepada kalian jika kalian betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaum Nuh tetap tidak mendengar nasihat Nuh, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bala topan kepada mereka. Menurut berita dalam kitab Taurat bahwa bala itu diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika umur Nuh sudah mencapai lebih dari 600 tahun. Abdurrahman Haban Nakah mengutip ayat Taurat sebagai berikut. Pada tahun 600 dari kehidupan Nuh, yaitu pada hari ke-17 bulan kedua, maka pada hari itu meledaklah mata air dari seluruh penjuru bumi dan meledak kekuatan langit dan hujan pun turun selama 40 hari dan 40 malam. Pada hari itu juga Nuh, Sam, Ham, dan Yafith, anak Nuh dan juga istrinya beserta 3 orang perempuan dari kaumnya naik ke kapalnya. Adapun mereka turun dari kapalnya pada bulan Muharram setelah mereka berada dalam kapal selama 150 hari. Maka Nuh alaihissalam dan orang-orang beriman bersamanya puasa pada hari itu sebagai tanda syukur mereka atas keselamatan tersebut. Syekh Ali As-Sobuni menyebutkan bahwa Nuh dan pengikutnya tinggal dalam kapal selama 150 hari. Menurutnya, riwayat ini diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka sesungguhnya dia berkata sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Adapun dalam kapal tersebut ada 80 orang laki-laki termasuk keluarga mereka, yang mana mereka tinggal dalam kapal selama 150 hari. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan kapal ke Mekah dengan berputar di sekeliling Baitullah selama 40 hari, kemudian menuju Jabal Al-Judi, Gunung Al-Judi, dan menetap atau terperosok di sana. Keterangan ini bisa dilihat di kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Sesungguhnya Nuh alaihissalam wafat setelah menetap bersama kaumnya selama 950 tahun sebelum terjadi topan dan banjir besar, dan hidup setelah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengannya.
Diriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwasanya umur beliau lebih dari 1000 tahun dan umurnya merupakan umur manusia yang lama hidup di dunia ini. Akan tetapi menurut Syekh Ali As-Sabuni, beliau berpendapat yang paling sahih adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Nuh alaihissalam hidup bersama kaumnya selama 950 tahun dan dimakamkan di Makkah Al-Mukarramah dekat Masjidil Haram. Ini merupakan pendapat yang paling unggul. Selanjutnya, Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan bahwa dari kekhususan Nuh alaihissalam adalah sesungguhnya beliau adalah nabi yang pertama yang diturunkan syariat. Beliau adalah nabi yang paling panjang umurnya. Beliau adalah bapaknya para rasul. Dia nabi yang pertama kali memberi peringatan tentang syirik. Orang yang pertama kali berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyebutnya sebagai hamba Allah yang bersyukur, abdan syakuro, dan dijadikannya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mitsaqis shalawatullah. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan kisah Nabi Nuh alaihissalam yang telah disebutkan panjang lebar, dapat kita simpulkan bahwa ahli sejarah mengemukakan bahwa Nuh alaihissalam merupakan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah kepada kaumnya yang sudah menyembah berhala-berhala. Nuh alaihissalam merupakan manusia yang paling panjang umurnya. Dia berdakwah di tengah kaumnya selama 950 tahun. Dalam melakukan dakwah kepada kaumnya, Nuh alaihissalam melakukannya dengan bermacam cara dan dengan penuh kesabaran. Akan tetapi yang beriman dengannya hanya 80 orang saja. Kaumnya menyembah 5 berhala besar, yaitu Wadda, Suwa'a, Yahusa, Ya'uqa, dan Nasro. Kaum Nuh alaihissalam mengingkari dakwahnya dan mendustainya dengan berbagai macam alasan. Kemudian dia minta kepada Allah untuk menurunkan azab. Dalam keadaan demikian, Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya, wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiron kafaro. Setelah Nuh berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkannya untuk membuat bahtera. Dia memang seorang tukang kayu yang mahir. Yang demikian itu persiapan untuk menyelamatkannya dan orang-orang yang beriman bersamanya dari topan yang akan mensucikan bumi dari kekafiran. Ketika terjadi topan, Allah perintahkan Nuh untuk memasukkan ke dalam kapal semuanya berpasang-pasangan. Ketika topan diturunkan Allah Subhanahu wa taala, semua manusia tenggelam dalam banjir besar, termasuk anaknya Kan'an kecuali yang naik ke dalam kapal. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nuh dan kaumnya yang beriman dengannya berada dalam bahtera selama 150 hari. Dan yang terakhir, Nabi Nuh hidup dengan kaumnya selama 950 tahun dan ketika wafat beliau dimakamkan di dekat Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.